Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dimanapun kita berada hari ini kita bersyukur buat semua kebaikan dan pemeliharaan Tuhan. Sebelum kita memuji nama Tuhan, mari sama-sama kita persiapkan seluruh hidup kita, hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari ini, Tuhan kami sangat baik. Pemeliharaan Tuhan sempurna bagi kami, dimanapun kami berada, kiranya Roh Kudus boleh menjamah kami, hadirat-Mu boleh memenuhi seluruh kehidupan kami. Dan kiranya hari ini kami akan bersuka cita, bersorak-sorai untuk meninggikan nama Tuhan. Yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin, haleluya. Kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang senantiasa diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu bagi kami Tuhan. Kasih setia-Mu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih Tuhan. Kami adalah orang-orang yang senantiasa diberkati oleh Tuhan. Mari sama-sama kita serukan. Kasih setia-Mu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sama-sama serukan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari kita serukan Tuhan yang ajaib. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, amin, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia, haleluya. Raja mulia, sama-sama sekali lagi kita serukan. Raja mulia, terima kasih Tuhan. Engkau agung, Engkau perkasa, Engkau yang terbesar dalam kehidupan kami. Engkau Raja yang termulia, Engkau Tuhan yang besar Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami membawa pujian kami membawa pengagungan kami buat Allah yang sangat-sangat mengasihi setiap hidup kami.
Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dancing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Dancing my soul, dancing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, oh how great thou art. Dancing my soul, dancing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Dancing my soul, dancing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, oh how great thou art. Sekali lagi, dancing my soul, dancing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Dancing my soul, dancing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, oh how great thou art, how great thou art, oh how great thou art, how great thou art, how great thou art. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Engkau Allah yang terbesar, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang perkasa. Haleluya. Kau Tuhan yang layak kami puji, Kau Tuhan yang layak kami sembah, Kau Tuhan yang layak kami tinggikan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, terima kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik bagi kami. Haleluya. How great is Engkau, tinggikan Tuhan. Sing with me, how great is our God, and all will see
Bapak Ibu yang diberkati Tuhan dimanapun saudara berada, kita berjumpa kembali hari ini. Saya sekali lagi berdoa untuk Bapak Ibu dalam keadaan tetap semangat, sukacita, sekalipun sebagai manusia tentu kita dihadapkan dengan tantangan, tapi kita percaya bahwa tantangan itu bukan untuk kejelekan atau keburukan kita, atau untuk menghancurkan kita, tapi justru untuk menjadikan kita orang Kristen, orang percaya yang hidup lebih berkualitas, iman kita lebih bermutu lagi, dan tentu ada banyak hal-hal benar yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita yang menghasilkan lewat tantangan. Hari ini kita berdoa, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, hari ini hamba bersyukur kesempatan untuk kami menggunakan media sosial, kami mendengarkan firman Tuhan. Hari ini Tuhan urapi hamba-Mu dan berkati seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada yang mendengarkan kebenaran firman ini, supaya menjadikan kami orang Kristen yang lebih kuat lagi dalam Tuhan, memperlengkapi dengan kebenaran-kebenaran yang memerdekakan, tapi juga menjadikan hidup kami berkat bagi orang lain. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Bapak Ibu diberkati Tuhan Yesus Kristus. Saya menyapa saudara dimanapun saudara berada. Saya berdoa saudara baik-baik saja, dan tentu dalam segala keadaan tetap bergantung dan berharap pada Tuhan, karena disitulah terletak kekuatan kita. Hari ini saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam waktu yang tidak lama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang saya beri judulnya adalah tentang mengejar kekudusan. Bapak Ibu yang mengikuti program ini dimanapun saudara berada, tentu mungkin minggu-minggu kemarin saudara sudah mendengarkan kebenaran yang seputaran tentang mengejar kekudusan, dan tentu juga Bapak Ibu kasih Tuhan bahwa ini adalah program atau tema bulanan dari GBI Rock Ministry dimanapun pelayanan kami berada, selalu membicarakan tentang mengejar kekudusan. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus, tentu ini sesuatu yang perlu kita memahami lebih lagi, karena sebagai orang percaya kita salah satu yang Tuhan pingin untuk kita hidupi setiap hari adalah hidup di dalam kekudusan. Namun ada begitu banyak orang Kristen, orang percaya yang menganggap ini sesuatu yang tidak perlu atau tidak terlalu penting, tidak terlalu urgent atau perlu ditunda dulu, sehingga mereka memilih untuk bersenang-senang dulu dalam dosa mereka, dalam kesalahan mereka, dan mereka menunda untuk mengejar kekudusan, mereka menunda untuk mengejar perkenanan kepada Tuhan. Tentu Bapa di surga merindukan supaya semua kita bukan orang yang sempurna, tetapi ketika kita hidup menyimpang dari kebenaran, maka kita cepat balik mengejar kekudusan, mendapatkan kembali perkenanan Tuhan, dan tentu orang yang hidup dalam kekudusan mendapatkan berkat-berkat yang dunia tidak bisa berikan. Hari ini senang kasih Tuhan kita baca bersama-sama dulu Ibrani pasal 12 ayat ke-14. Terjemahan barunya berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kemudian dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari atau terjemahan sederhana, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan jagalah kesucian hidupmu, karena orang yang tidak berusaha hidup suci tidak mungkin akan bertemu dengan Tuhan. Orang yang tidak berusaha hidup suci tidak akan mungkin akan bertemu dengan Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perjanjian lama ada satu gambaran yang mungkin membantu kita untuk mengerti maksud dari ayat ini, bahwa raja-raja dalam perjanjian lama bukan dalam perjanjian lama saja, tapi di dalam sistem kerajaan, orang yang mau menghadap raja adalah orang-orang yang terseleksi, orang-orang yang dianggap layak untuk masuk. Nah, dan biasanya itu sen kasih Tuhan, mereka yang tidak perlu izin khusus adalah paling tidak keluarga dekatnya, istrinya, mungkin anak-anaknya, sekalipun tetap ada tata cara atau protokol di dalam semuanya itu. Tapi yang pasti adalah mereka punya hak yang lebih istimewa untuk memandang atau bertemu dengan raja mereka. Saudara kasih Tuhan, sama seperti itulah dengan kita, bahwa ketika kita mengejar kekudusan, kita mendapatkan keistimewaan untuk berjumpa dengan Tuhan kita, berjumpa dengan Raja kita. Dan waktu kita berjumpa, maka kita punya begitu banyak, kalau di
Zaman kita sekarang proposal yang kita ajukan. Pokok-pokok doa kita bisa ajukan permohonan kita bisa ajukan kepada Dia secara face to face, muka dengan muka. Nah, senang kasih Tuhan Yesus Kristus, senang kasih Tuhan ketika saudara hidup dalam kekudusan, maka Alkitab mencatat bahwa kita akan melihat Tuhan. Nah, kalau melihat Tuhan itu bicara tentang berjumpa dengan Tuhan, dan kalau saudara berjumpa dengan Tuhan, maka itu bicara tentang saudara berjumpa dengan kebenaran yang memerdekakan saudara. Ada kalanya saudara dengarkan ayat-ayat yang sudah berulang-ulang kali saudara dengarkan, tapi ada satu saat di mana saudara baca kembali ayat itu, saudara dengar kembali ayat itu, dan kemudian seolah-olah Tuhan bicara bagi saudara, mengubah hidup saudara, mengubah pola pikir saudara, dan kemudian firman itu seolah-olah berkuasa dalam hidup saudara. Itu bicara tentang berjumpa dengan kebenaran Tuhan. Tapi yang kedua adalah berjumpa dengan kuasa Tuhan. Ini bicara tentang, saudara kasih Tuhan, bicara tentang saudara yang sakit yang sudah didoakan berulang-ulang dengan berbagai macam doa dan berbagai model pendeta sudah didoakan, saudara sudah doa puasa dan segala macam usaha yang saudara sudah buat. Tapi suatu ketika saudara berdoa, saudara kasih Tuhan, tiba-tiba sakit saudara disembuhkan, tiba-tiba masalah saudara ditolong oleh Tuhan, tiba-tiba pintu yang tertutup dibukakan, tiba-tiba yang tadinya sudah tidak ada harapan, muncul lagi harapan. Ada mujizat yang Tuhan siapkan. Itu bicara tentang saudara berjumpa dengan kuasa Tuhan. Tapi yang berikut adalah berjumpa dengan kasih Tuhan. Yang pertama kebenaran, yang kedua kuasa, dan yang ketiga adalah kasih. Ini bicara tentang saudara tidak mampu untuk melepaskan kekecewaan, kebencian yang ada dalam hati saudara terhadap seseorang. Saudara susah untuk melepaskannya. Tapi suatu ketika saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam hubungan saudara dengan Tuhan, mungkin saudara sementara berdoa, sementara memuji Tuhan, sementara beribadah, atau bukan saudara dalam perjalanan atau melakukan kegiatan-kegiatan saudara, tiba-tiba Tuhan memberikan kepada saudara kekuatan untuk bisa melepaskan pengampunan, melupakan kesalahan orang, dan saudara hidup dalam damai sejahtera. Itu bicara tentang saudara berjumpa dengan kasih Tuhan yang mengubahkan saudara. Karena orang kecewa, orang yang hidupnya penuh kepahitan adalah orang yang hidup kekurangan kasih sayang. Jadi ketika mereka hidup dalam kepahitan, itu artinya kurang kasih sayang, merasa tidak dikasihi. Itu sebab mereka hidup dalam kebencian. Tapi saudara berjumpa dengan kuasa doa kasih Tuhan, maka kebencian itu lenyap, dan saudara hidup dalam kebahagiaan. Saudara merasa dikasihi, merasa istimewa, karena Raja di atas segala raja mengasihi saudara. Amin saudara. Jadi saudara berjumpa dengan Tuhan, itulah 3 hal yang saudara akan dapatkan. Berjumpa dengan kebenaran Tuhan yang memerdekakan, berjumpa dengan kuasa Tuhan yang memberikan mujizat, membuka pintu yang tertutup. Tapi yang ketiga adalah berjumpa dengan kasih Tuhan yang mengubahkan hati saudara yang salah menjadi benar, dan tentu hidup saudara lebih berarti dan jadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, kita lanjut di dalam Alkitab. Firman Tuhan mencatat dalam 1 Korintus 1 ayat yang kedua, Alkitab menyebut kita adalah orang-orang kudus kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang panggil menjadi orang-orang kudus. Saya kasih tebal di situ dan agak besar hurufnya, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Jadi senang kasih Tuhan, kenapa kita perlu mengejar kekudusan? Karena memang kita adalah orang-orang yang hidup harusnya itu kudus dan kasih Tuhan. Kita, Alkitab menyebut kita ketika kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita disebut orang-orang kudus. Sekalipun di beberapa pemahaman, di doktrin-doktrin tertentu, tidak semua orang percaya itu orang kudus, hanya orang-orang tertentu. Tapi sebetulnya Alkitab menyebut semua kita yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita adalah orang kudus. Kenapa bisa seperti itu? Status kita sebagai orang kudus kenapa bisa disebutkan? Karena yang pertama adalah karena status kita itu sebagai anak-anak Allah. Alkitab mencatat bahwa tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jikalau kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, hendaklah, saya terjemahkan sederhana saja, bahwa hiduplah dalam kekudusan. Selama kita hidup di dalam
dunia ini. Jadi saudara kasih Tuhan, yang pertama adalah kenapa kita perlu, kenapa kita disebut orang-orang kudus, karena Bapa kita kudus. Amin saudara, bukan asalnya dari kota kudus, tidak, tapi Bapa kita adalah kudus, maka Dia ketika menebus kita, ketika mengadopsi kita, ketika Dia menjadikan kita anak-anaknya, maka otomatis Dia melayakkan kita, Dia menguduskan kita, Dia melupakan kesalahan kita. Alkitab mencatat sejauh timur dari barat, Dia membuang semua dosa kita dan kemudian Dia menguduskan kita, sehingga ketika orang lihat kita, maka mereka menyebut kita adalah anak-anak Allah. Dan itu yang Alkitab seringkali sebutkan. Jadi yang pertama adalah karena status kita sebagai anak Allah, Allah menjadikan kita anak-anaknya, maka kita kudus sama seperti Bapa kita yang kudus. Tapi yang kedua adalah kasih Tuhan. Kenapa kita disebut orang-orang kudus? Karena darah Yesus telah menyucikan kita. Katakan, darah Yesus telah menyucikan saya. Alkitab mencatat sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu barulah menyatakan dirinya pada zaman akhir. Jadi yang kedua adalah kenapa kita disebut orang-orang kudus, karena darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib telah menyucikan kita, telah menebus kita. Akibat dari tebusan inilah, maka yang pertama, alasan pertama saya sebut tadi, karena kita disebut anak Allah, itu terjadi karena darah Yesus telah menyucikan kita dari segala dosa kita, mentahirkan kita dari segala pelanggaran kita, dan kemudian melayakkan kita menjadi anak-anak Allah yang tinggal di dalam kekudusan, yang sudah dibersihkan dari segala dosa-dosa kita. Nah, saudara kasih Tuhan, dua alasan di atas sudah memastikan status kita bahwa kita adalah orang-orang kudus. Maka tentu bagian kita adalah setiap hari kita perlu hidup dalam usaha untuk tinggal di dalam kekudusan setiap hari. Amin saudara, sebab ketika saudara meninggalkan kekudusan, saudara tersesat dalam dosa-dosa saudara, maka segeralah balik. Nah, saudara kasih Tuhan, kenapa ini penting? Karena jujur saya bahwa kita adalah manusia daging yang gampang sekali untuk hidup dalam dosa, jatuh di dalam dosa. Tetapi saudara kasih Tuhan, saya pernah ingatkan kepada jemaat Tuhan bahwa perbedaan antara orang yang tidak punya Tuhan dan orang yang punya Tuhan adalah ketika yang tidak punya Tuhan, dia jatuh di dalam dosa, maka dia senang tinggal di situ. Nah, dia suka tinggal di situ. Tapi mereka yang punya Tuhan, waktu mereka jatuh dalam dosa, mereka tahu bahwa itu tempat yang salah. Mereka tahu bahwa mereka tidak boleh ada di situ. Maka mereka cepat keluar. Mereka membersihkan diri mereka dari segala kotoran. Dan kemudian mereka menjadi bersih. Jadi orang yang tidak percaya Tuhan atau yang tidak menghargai Tuhan akan suka tinggal dalam dosa, membela kebiasaannya yang salah. Tapi orang yang mencintai Tuhan, yang merasa punya Tuhan, yang merasa dia adalah orang kudus, maka waktu dia jatuh dalam dosa, dia menyadarinya, dia cepat balik dan kemudian dia hidup dalam pertobatan. Itu bicara tentang mengejar kekudusan. Sementara saudara yang memutuskan untuk tetap tinggal dalam dosa saudara, bahagia dengan dosa saudara, bangga dengan dosa saudara, itu bicara tentang saudara memutuskan untuk tinggal di sana dan bukan mau keluar. Jadi tinggal dan jatuh itu beda saudara. Orang yang tidak menghargai Tuhan itu tinggal dalam dosa. Mereka menghargai Tuhan, jatuh tapi kemudian bangun lagi. Jadi saudara kasih Tuhan, mengejar kekudusan artinya saudara kasih Tuhan, saudara berusaha untuk mengejar kembali perkenanan kepada Tuhan. Waktu saudara jatuh dalam dosa, maka saudara berusaha untuk kembali senada dengan Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, senada dengan Tuhan artinya, arti lainnya adalah sewarna dengan Tuhan, sefrekuensi dengan Tuhan, searah dengan Tuhan, setujuan dengan Tuhan, senyawa dengan Tuhan. Saya catat di situ bahwa ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya
kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Jadi saudara kasih Tuhan, waktu saudara mengejar kekudusan, maka itu sama artinya saudara berusaha untuk kembali satu tujuan dengan Tuhan. Saudara berusaha untuk kembali satu nada dengan Tuhan, satu arah dengan Tuhan, satu frekuensi dengan Tuhan, satu tempat dengan Tuhan. Amin saudara. Nah ini makanya ketika saudara mengerti ini, maka saudara anggap pentingnya pertobatan setiap hari itu penting. Kenapa? Saudara memulihkan kembali keadaan saudara, tempat saudara, posisi saudara yang seharusnya saudara tinggalkan tadinya, saudara kembali kepada posisi itu. Kemudian kalau itu terjadi, maka sama seperti yang Daud nyanyikan dalam Mazmur 23, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Maksudnya adalah ketika saudara dalam lembah kekelaman sekalipun, kalau saudara searah dengan Tuhan, saudara bersama dengan Tuhan, setempat dengan Tuhan, setujuan dengan Tuhan, senada dengan Tuhan, maka saudara tidak perlu takut bahaya sebab Dia beserta saudara, saudara berada bersama dengan Dia gembala agung saudara, dan kemudian tentu saudara akan terlepas dari bahaya karena yang melindungi saudara adalah Tuhan. Sementara saudara tetap tinggal dalam dosa, maka saudara akan menyerahkan hidupmu ke dalam tangan kuasa kegelapan, ke dalam tangan setan. Dia akan mempermainkan hidupmu, dia akan pakai hidupmu bukan untuk kemuliaan nama Tuhan, tapi dia akan pakai hidupmu untuk membuat masalah di sana sini, menyakiti di sana sini, membuat onar di sana sini, karena saudara yang tidak memutuskan untuk balik, tapi saudara tinggal di sana dan kemudian menyerahkan hidupmu dipakai oleh setan dan bukan untuk Tuhan. Dan itu sama artinya dengan saudara adalah warga negara kerajaan Allah, tapi hidupmu dimanfaatkan oleh kuasa kerajaan, kuasa kegelapan. Jadi hari ini sekali lagi bertobat itu penting, karena bertobat itu bicara tentang saudara mengejar kekudusan, dan kalimat setan dalam mengejar kekudusan adalah saudara berusaha untuk kembali satu arah dengan Tuhan, satu nada dengan Tuhan, satu tujuan dengan Tuhan, satu warna dengan Tuhan. Dan kalau itu terjadi, maka tidak ada yang bisa mengganggu hidupmu, karena saudara dikenal sebagai orang-orangnya Tuhan. Amin saudara. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, saya catat di situ adalah bahwa mengejar kekudusan bicara tentang urus pelita yang hampir padam. Matius 25 ayat yang ke-8, gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyak itu, sebab apa? Pelita kami hampir padam. Pelita kami hampir padam. Jadi yang kedua adalah mengejar kekudusan, artinya saudara urus pelitamu yang sudah hampir padam. Karena kekudusan membuat saudara menjadi orang-orang, Matius pasal 5 kata bahwa kamu adalah terang dunia. Jadi orang-orang kudus adalah orang-orang yang membawa terang, membawa harapan bagi orang lain. Itu kira-kira kalimat sederhananya, menjadi penuntun bagi orang lain. Nah, waktu saudara tidak tinggal dalam kekudusan, maka pelita yang menerangi orang itu mulai padam, hampir padam. Dan kemudian saudara menyadari itu bahwa dia hampir padam. Kalau saudara tidak urus dia, saudara tidak berusaha untuk mempertahankan supaya nyalanya tetap nyala, maka otomatis saudara akan dikuasai kegelapan sebentar lagi. Mumpung baru hampir padam, mari kita urus, saudara kasih Tuhan. Saya catat di sini, saudara kasih Tuhan, pelita yang hampir padam bicara tentang semangat yang berkurang. Dulu kalau diajak pelayanan, semangatnya minta ampun Bapak Raja. Dulu kalau diajak untuk buat hal-hal yang baik, semangatnya minta ampun. Dulu untuk diajak untuk melakukan pelayanan-pelayanan yang bahkan sampai ke desa-desa, waduh semangatnya minta ampun. Sekarang dia sudah mulai banyak alasan. Dia sudah mulai banyak dalih. Saya sama seperti yang Yesus kasih perumpamaan tentang seorang raja yang mengadakan pesta, kemudian dia undang orang-orang, yang satu bilang saya baru kawin, yang satu bilang saya baru beli keledai, yang satu bilang saya, pokoknya ada begitu banyak alasan yang mereka buat, padahal yang sebenarnya adalah semangat yang sudah berkurang. Yang kedua adalah kekuatan dalam menghadapi tantangan itu berkurang, dan tentu kekuatan untuk menolak dosa itu berkurang. Dulu sen kasih Tuhan, kalau dia lihat orang yang sudah punya istri, ngambil lihat nona-nona, dia berkata istriku di rumah lebih cantik. Tapi sekarang dia mulai ragu, kok ini macam lebih cantik daripada istri saya. Itu
Itu bicara tentang pelitamu hampir padam. Haleluya. Dulu kalau diajak tipu-tipu dikit dia bilang jangan, itu menyakiti hati Tuhan. Tapi sekarang waktu mulai diajak tipu kayaknya mulai pikir-pikir, betul juga ya kalau saya hidup jujur begini terus sampai kapan saya bisa kaya. Dan kasih Tuhan, intinya adalah saudara mengerti sendiri bahwa dulu dan sekarang itu saudara bisa bandingkan sendiri. Dulu kekuatanmu menentang dosa itu dibandingkan dengan sekarang masih lebih kuat mana. Kalau sekarang kekuatannya berkurang, sekarang gampang saudara gampang tergoda, sekarang saudara gampang untuk terbawa arus, sekarang saudara gampang untuk mulutmu saudara omong orang, sekarang saudara gampang untuk benci orang, gampang untuk marah, gampang untuk terbawa dengan godaan-godaan. Hari ini itu bicara tentang pelitamu hampir padam. Gampang untuk stres ketika dihadapkan dengan tantangan. Dulu kalau ada tantangan dia tetap semangat, dia berdoa. Sekarang kalau dihadapkan dengan tantangan dia marah, dia stres, dia khawatir, dia hidup dalam ketakutan. Itu pelitamu hampir padam. Jadi saudara perlu balik kembali kepada Tuhan supaya minyak cukup untuk saudara tetap menyala. Katakan menyala, haleluya. Senang kasih Tuhan berikut adalah senang kasih Tuhan sukacita hampir hilang, damai sejahtera Senin Kamis. Ini terjadi dalam kehidupan kita yang tidak mengejar kekudusan. Dia sukacita itu susahnya minta ampun, apalagi di gereja, di gereja-gereja aliran yang pakai tepuk tangan, yang pemimpin pujian di depan itu pakai segala macam cara, masih ada semangat, masih ada sukacita, tapi diajak tepuk tangan, susahnya minta ampun. Kenapa? Sukacitanya itu sudah dipaksakan, tidak murni lagi. Nah hari ini perlu saudara urus itu, damai sejahtera Senin Kamis, dan kemudian sisanya itu adalah hidup dalam tidak damai, hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, ketidaktenangan. Dan kemudian yang terakhir adalah bicara tentang kualitas perbuatan baik kita menurun. Dulu kalau lihat orang, dia suka peduli, dia suka memperhatikan mereka. Sekalipun hal-hal kecil, mungkin kasih baju bekas. Tapi hari ini jangankan baju baru, baju bekas. Dia bilang lebih baik saya pakai pel daripada saya kasih orang itu. Dulu kalau diajak perhatikan orang-orang miskin, waduh dia orang nomor 1. Sekalipun mungkin naburnya cuma mie saja. Tapi hari ini jangankan mie, gula 1 kilo pun dia mulai pikir-pikir. Dulu kalau Natal dia suka kirim kado kasih tetangganya. Tapi gara-gara tetangganya suka mengomel, dia bilang minta maaf, saya tidak akan lagi kasih kamu. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, hari ini saya mau kasih tahu kepada saudara bahwa apapun alasannya, kualitas perbuatan kita, perbuatan baik kita itu tidak boleh menurun. Harus tetap semangat dalam hal-hal berbuat baik kepada sesama kita. Dulu diajak nabur untuk pembangunan gereja, pembangunan sekolah atau pembangunan yang lain untuk kepentingan kemuliaan nama Tuhan, paling semangat. Sekarang semen 1 sak saja dia pura-pura tuli, dia pura-pura tidak dengar. Itu bicara tentang kualitas perbuatan menurun. Saya perlu urus kembali karena orang yang di dalam dirinya ada roh Tuhan, ada tinggal dalam kekudusan, dia diberikan semangat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang hebat yang orang lain lakukan itu sakit. Tapi waktu dia lakukan karena ada roh Tuhan pada dia, maka dia penuh semangat. Saudara tahu bahwa Abraham kenapa bisa mau mempersembahkan Ishak? Karena dia hidup dalam kekudusan. Waktu dia melakukan itu dan kasih Tuhan dengan penuh semangat, dengan senang hati. Raja Daud waktu dia menabur untuk pembangunan bait suci, waduh itu tidak terhitung jumlahnya. Tapi dia melakukan dengan penuh semangat. Haleluya, kenapa? Karena dia ketika salah dia balik kepada Tuhan. Dia pulihkan kembali keadaannya dia. Dia urus perbuatan-perbuatan dia yang tidak lagi memuliakan Tuhan. Dia bertobat, dia urus, dia minta Tuhan tolong dia supaya dia kembali hidup berkenan kepada Tuhan. Dan kalau itu terjadi, maka pada akhirnya dia mengakhiri hidupnya itu penuh dengan kemuliaan. Waktu saudara ingat Daud, bahkan kisah raja-raja setelah Daud, selalu Daud menjadi patokan hidup benar. Misalnya Hizkia hidup benar seperti Daud bapa leluhurnya. Saudara kasih Tuhan, dia jadi patokan. Jadi ketika kita ingat Daud, kita tidak ingat lagi dia bersinah, dia sombong dan segala macam, saudara. Waktu kita ingat Daud, dia tahu bahwa
dia seorang pemazmur yang hebat. Kita tahu bahwa dia adalah seorang yang berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Karena waktu dia jatuh, dia kejar kembali Tuhan, dia bangkit kembali, dia pulihkan kembali hubungannya dengan Tuhan. Dan kalau itu terjadi, maka Tuhan bilang, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan kalau Tuhan berkenan kepada saudara, maka berkat jasmani, berkat jiwani, bicara tentang damai sejahtera, sukacita, ketenangan, ketentraman, kesentosan, dan kemudian berkat rohani yang saudara akan terima dari Tuhan. Dunia tidak akan bisa berikan pada saudara. Dunia bisa kasih kenyang perut saudara, tapi dunia tidak bisa kepada saudara rasa aman, rasa nyaman, rasa sukacita, rasa damai sejahtera. Sebab semuanya itu hanya ada di dalam Tuhan. Dan saudara bisa perolehnya dengan kembali mengejar kekudusan. Dan yang terakhir adalah saya simpulkan bahwa ketika saudara mengejar kekudusan dan tinggal dalamnya, maka saudara sedang kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Yang kedua adalah saudara merebut kembali sukacita, damai sejahtera, kekuatan dan semangat yang hampir hilang karena dosa. Tetapi yang terakhir adalah saudara kembali kepada tujuan tertinggi saudara adalah mau hidup menyenangkan Tuhan. Amin saudara. Jadi hari ini saya kasih Tuhan saudara orang-orang khusus yang sudah ditebus dengan darah yang mahal, sudah dikuduskan oleh Tuhan, disebut orang-orang kudus. Jangan main-main dengan hidupmu. Haleluya. Baliklah kepada Tuhan. Kalau saudara jatuh dalam dosa, jangan menyukai dosa. Anggaplah itu sebuah kejijikan. Itu pertanda bahwa roh Tuhan ada dalam diri saudara. Jadi hari ini saudara coba lihat dosa senang atau jijik, itu pertanda saudara kasih, saudara bisa tahu saudara sedang dikuasai oleh roh Tuhan atau yang lainnya. Jadi hari ini mari kita hidup dalam pertobatan, setiap hari berusaha mengejar kekudusan, maka saudara mendapatkan perkenanan Tuhan dan kemudian tentu tinggal dalam keberkatan dengan Tuhan. Saya ingatkan kembali yang ketiga pertama tadi, saudara hidup dalam kekudusan, saudara dan saya hidup dalam kekudusan, maka kita akan melihat Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Bicara tiga hal. Yang pertama adalah kebenaran yang memerdekakan. Yang kedua adalah kuasa yang melepaskan, menyembuhkan, membuka pintu yang tertutup. Tapi yang ketiga adalah kasih yang memulihkan hati kita yang penuh kekecewaan dan kebencian. Dengan semuanya itu kita kemudian hidup jadi berkat, menyenangkan Tuhan, dan Tuhan dimuliakan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebelum kita berdoa, kita akan sama-sama persiapkan persembahan roti dan anggur yang Bapak Ibu yang ingin ambil bagian dalam perjamuan kudus. Saudara persiapkan roti dan anggur saudara, dan kemudian kita akan berdoa bersama-sama. Tapi sebelumnya Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, mungkin Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan secara online, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, saudara bisa langsung pada rekening yang seringkali ditampilkan di bawah, tentang GBI Rock Bukit Pujian. Rekening saudara bisa langsung transfer ke situ. Tentu benih yang saudara tabur untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan yang akan berlipat kali gandakan menggantikannya kepada saudara. Dan tentu saudara juga yang butuh dukungan doa dalam bentuk apapun juga, saudara bisa kirim saja pokok-pokok doa saudara itu, beban-beban doa saudara kepada nomor yang ada di bawah ini, supaya kami bersama dengan tim doa kami doakan saudara sehingga saudara ditolong oleh Tuhan. Mari kita berdoa untuk kita sama-sama akan masuk dalam perjamuan kudus. Berkati roti dan anggur ini Bapa, layakkan kami semua untuk layak dipersatukan dengan tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, sama-sama katakan amin. Mari Bapak Ibu angkat roti di tangan kanan saudara. Haleluya. Firman Tuhan mencatat bahwa oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Bilur itu bicara tentang tubuh yang tercapik-capik, yang hancur untuk kita. Sehingga ketika kita dipersatukan dengan tubuh Yesus dengan iman, maka tentu penyakit fisik kita disembuhkan oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Percaya Bapak Ibu Saudara bahwa roti yang saudara angkat ini adalah sesungguhnya merupakan persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya makan dalam nama Yesus Tuhan. Mari Bapak Ibu pindahkan cawan di tangan kanan saudara. Demikian pula dengan cawan ini Bapak Ibu percaya kepada Bapak Ibu Saudara bahwa cawan yang saudara angkat ini adalah merupakan persekutuan kita
dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Yang percaya minum bersama-sama dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, mari tekan cawan dan kita berdoa bersama-sama. Bapak, hamba berdoa untuk seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada, yang bergumul dengan sakit penyakit. Hari ini, aku berdoa dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Yesus yang ajaib, segala sakit penyakit-Mu disembuhkan. Sakit kepala, sakit pinggang, sakit ginjal, kanker, malaria, atau gula darah, atau apapun juga Tuhan kasih. Aku berdoa dalam nama Yesus Tuhan, mematahkan segala kekuatan sakit penyakit, engkau disembuhkan oleh Tuhan. Yang dihadapkan dengan masalah-masalah, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah hubungan dengan orang lain, atau apapun itu. Hari ini aku berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Engkau tolong mereka, bukakan pintu-pintu keajaiban, nyatakan pembelaan bagi mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan hari ini kami memulai minggu bersama dengan Tuhan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus, Sang Penyerta yang ajaib. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, sama-sama katakan. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam, salam, salam.